Loh, ibu aja tidak mungkin mendolimi anak. Mungkin nggak Allah mendolimi manusia? Tidak mungkin lah. Makanya kalau ada orang yang ketika di bulan Ramadan kok sampai dia menggugat takdir, mendustakan takdir, mencela takdir, maka sesungguhnya kemudian terus Ramadannya itu gimana? Allah itu paling tidak seneng kalau kemudian Allah itu sudah menetapkan sesuatu dari satu keputusan kemudian digugat sama kita. Wong keputusan juri aja tidak bisa diganggu gugat, kok keputusan Allah diganggu? Ada nggak orang yang menjalani Ramadan tetapi dia suka menggugat takdir? Banyak. Mau jualan kue kering, nggak laku-laku, ya Allah, coba saya nggak jadi jualan kue kering, tuh kan? Mau ngaji, tiba-tiba ustadznya nggak datang, coba tadi saya nggak usah kesini, kan enak saya tidur-tiduran di rumah. Ustadznya gimana sih, tuh kan? Banyak di antara kita yang tidak sadar dalam skala besar ataupun skala kecil kita suka menggugat takdir, dan itu bisa merusak amalan Ramadan kita. Dan itu yang keempat. Yang kelima, kita bahas 5 saja. Yang kelima, termasuk salah satu amalan yang ternyata bisa menjadi potensi besar untuk mengganggu Ramadan kita itu apa? Orang yang durhaka sama suaminya. Ustadz sensi, enggak, itu hadisnya. Rasulullah itu mengatakan salah satu orang yang sholatnya itu tidak diterima oleh Allah, yaitu salah satunya adalah wanita yang membuat marah suaminya, maka sholatnya tidak akan pernah melewati kerongkongannya ketika kemarahan itu tidak yang ada yang syar'i. Maka dalilnya adalah kalaulah kemudian seorang wanita ketika membuat marah suaminya sholatnya tidak diterima oleh Allah, lah bagaimana dengan puasanya? Dan kita khawatir kita ini kemudian ketika puasa tanpa kita sadari kita nyaman gitu, kemudian kita membuat marah suami kita, tapi kita tanpa merasa bahwasanya itu termasuk perbuatan yang harusnya pula kita hindari. Tapi suami saya memang begitu. Iya, memang suami kita kan bukan nabi, Bu. Jangan mengharapkan suami kita kayak Rasul kalau diri kita bukan kayak Khadijah. Mas mau kayak Rasul gitu loh. Wong kamu aja gak kayak Khadijah mengharapkan saya kayak Rasul. Ini namanya zaman fitnah itu. Umpamakan dirimu kayak Khadijah dulu baru mengharapkan suami kayak Rasul. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami, termasuk di antara perkara yang kita harus bangun ketika kita menjalani Ramadan itu apa? Ngalah dulu untuk suaminya, menyelamatkan amalan Ramadan kita. Karena itu merupakan salah satu di antara perkara yang tidak butuh menang-menangan nih, Bu. Walaupun kita sering tahu ya kalau masa di dunia kita sekarang itu yang menang ya tetap wanita. Kalau ada pertengkaran yang salah perempuan, yang salah laki-laki, yang minta maaf laki-laki. Kalau ada pertengkaran lagi antara suami istri, yang salah itu istrinya, yang minta maaf suaminya lagi. Maka kemudian disitulah kita dituntut bagaimana ketika kita kemudian menjalani Ramadan. Salah satu perkara Ramadan yang harus kita hindari itu bukan hanya es teh manis, gorengan, es campur. Tapi salah satu perkara yang kemudian kita berupaya betul ketika di bulan Ramadan itu apa? Bagaimana kemudian kita tidak menimbulkan amarah suami sampai suami itu kemudian mendatangkan murkanya. Kenapa? Sholat aja susah diterima ibu, apalagi puasa. Makanya inilah kalau kita di bulan Ramadan tuh mungkin sembari tidur ngomong, ridho nggak mas sama saya ketika di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan juga? Enggak, kamu masih nyebelin gitu. Dipegang tangannya ibu, dicium, minta maaf. Oh, jangan malah oh gitu ya, sudah tidur di luar sana. Itu malah tambah parah.
Makanya kemudian di situ kemudian kita menjadikan akhirnya memahami. Yang kelima termasuk di antara amalan yang sering kita menganggapnya itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Kok tidak ada kaitannya dengan Ramadan? Itu kaitannya dengan amal, dan amal itu termasuk amalan Ramadan. Makanya ketika kita menjalani puasa, bukan hanya menjaga iman kita dari syirik, bukan hanya menjaga hati kita dari munafik, bukan mendustakan hanya takdir, dan kemudian kita bukan hanya kemudian ini, termasuk di antara perbuatan yang kita lakukan itu berusaha betul menjaga suasana Ramadan. Jangan sampai ibu menjadi penyebab kemurkaan suami. Diselesaikan dengan cara yang baik, komunikasi dengan kata-kata yang indah. Baliknya itu kepada ibu. Kalau ada seorang istri, cara dia menyampaikan masalah itu dengan cara yang baik. Saya tanya ibu, suaminya tambah sayang atau tambah benci? Tambah sayang. Dan wanita itu diuji dengan perasaan. Makanya disitulah kita harus berusaha. Bentuk jihadnya wanita itu ya bersama suaminya. Makanya kita berharap moga-moga Ramadan kita di bulan ini, keluarga-keluarga kita, minimal kalaupun terjadi pertengkaran itu bukan ibu yang menjadi penyebabnya, pemicunya dan sebabnya. Walaupun itu wajar, mana ada sih rumah tangga yang tidak disertai dengan pertengkaran. Tapi bukan berarti kita mewajarkan terus diri kita. Karena kalau kita terus mewajarkan terus, nantinya tidak ada komitmen terus untuk mencari ridho suami. Wajar kok saya gini itu. Nah itu sebenarnya harus dihindari sedikit demi sedikit. Karena kita pahamnya, Rasulullah sudah menyampaikan, ada orang-orang yang sholatnya tidak akan melewati kerongkongannya. Budak ketika kabur sampai balik kepada majikannya. Wanita yang buat marah suaminya sampai suaminya kembali ridho kepadanya. Kecuali ibu mengingatkan kesalahan dan dosa besar. Suaminya berzina, datang ke dukun, tidak sholat, ngasih nafkah ke ibu, nafkah yang haram. Nah itu baru pertengkaran dimulai. Tetapi untuk sesuatu yang hak, untuk sesuatu yang benar, bukan untuk sesuatu yang salah. Barakallahu fikum. Inilah 5 dosa yang ternyata tanpa kita sadari, 5 dosa ini menjadi potensi kita untuk menjadikan dosa kita punya rayap.